Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM 2018-230097. Saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah praktek pemrograman visual, yaitu membuat sebuah aplikasi penginputan yang terhubung dengan database. Pertama-tama kita start XMPP-nya terlebih. Kemudian di bagian Apache dan MySQL kita start. Ini sudah saya start ya. Kemudian masuk ke browser. Lalu di browser kita masukkan localhost/phpMyAdmin seperti ini. Di sini saya sudah membuat database dengan nama tugas akhir. Nah, seperti ini. Di dalam database ini terdapat 3 tabel, yaitu tabel barang, login, dan pelanggan. Setelah sudah membuat 3 tabel ini dalam database, kemudian saya akan mengkoneksikannya menggunakan ODBC. Pertama kita buka ODBC-nya dulu, kemudian add, kemudian pilih MySQL, finish, masukkan database connect underscore project akhir sesuai nama database kita. Kemudian usernya kita isi root, database-nya kita cari database kita. Kemudian kita tes koneksi berhasil. Namun saya sudah membuatnya, jadi tidak usah mencet OK. Selanjutnya kita masuk ke dalam Visual Studio-nya. Pertama, kita buat koneksi dulu, dapat dilihat pada modul .vb, modul 1.vb. Di sini kita deklarasikan dulu buat koneksinya, kita import system.data.odbc. Lalu kita buat public con, public DA, public DS, public RD, public CMD. Public con artinya adalah connection, DA data adapter, DS dataset, RD data reader, CMD command. Lalu membuat sub dengan nama koneksi ke MyDB yang dibuat dalam database. Driver MySQL ODBC 3,51 driver. Saya menggunakan konektornya itu pakai ODBC driver tersebut dengan nama database-nya tugas akhir. Servernya localhost dan ID-nya user ID-nya root. Kemudian kita coba start aplikasinya. Dimulai dari loading sukses. Desain loadingnya seperti ini ya.
untuk codingan pada subform 5. Label 1.text untuk memberikan nama loading, label 2.text untuk persenan. Di sini persen, di sini loading. Kemudian timer start. Kemudian dalam private subtimer, jika progress value kurang dari 100, maka progress bar value akan menambah 222 sampai 100. Kemudian loadingnya akan stop dan menampilkan message box loading sukses info message button. Kemudian masuk ke form 2, yaitu form menu. Pertama-tama kita buat sub dengan nama terkunci. Apabila kita belum login, menu yang ada di dalam halaman utama ini akan tertutup atau bendera falsa yang terbuka. Hanya login saja, seperti ini. Kemudian private subform 2 load memanggil terkunci. Kodenya terkunci memasukkan dalam sini dengan number.text sama dengan today, yaitu menunjukkan untuk hari pada timer ini. Kemudian private sub login tool strip menu, jika diklik akan memanggil form 1. Kemudian private tools transaksi tool akan memanggil kalau terkunci yang di atas ini. Kemudian private sub barang tool strip menu item 1 klik form 4 show dialog akan menampilkan form 4 seperti ini. Nah, jika kemudian ada logout tool strip menu item dialog sebagai dialog result, dialog sama dengan message show, yaitu menampilkan message apakah Anda ingin keluar, exit, nanti ada tombol yes atau no. Jika dialog result no sama dengan tetap me show, jika lain me close, yaitu menutup aplikasinya. Private subtimer 1 tick yaitu untuk timer di sini. Time of the day yaitu hari ini. Kemudian saya akan menjelaskan menu pelanggan pada form 3. Ada terdapat 4 tabel, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Terdapat 4 text box, 4 button, dan 1 data grid. Dalam codingan form 3, pertama kita import sistem data ODBC. Kemudian public class form 3, kita buat sub kondisi awal. Textbox 1 sampai textbox 4 kosong. Textbox 1 sampai textbox 4 dot enable sama dengan false, button 1 sampai button 3 dot enable sama dengan true. Kemudian button 1 dot text sama dengan input, button 2 dot text edit, 3 delete, 4 tutup. Kemudian kita membuat call koneksi, memanggil call koneksi, kemudian membuat DA sama dengan new ODBC data bar
Select dipilih dari form TB pelanggan yang dalam database. TB pelanggan ini. Kemudian data grid view 1 data resource sama dengan ds tables TB pelanggan. Data grid view read only sama dengan true. Terus membuat sub siap isi, yaitu textbook 1 sampai 4 enable sama dengan true. Kemudian private subform 3 load, kita panggil kondisi awal. Kita panggil seperti ini. Kita panggil sub kondisi awal. Masukkan ke sini. Kemudian dalam button 1.click, jika button 1 teks sama dengan input, kemudian button 1 teks sama dengan simpan. Button 2 enable sama dengan false, button 3 enable sama dengan false. Button 4.text batal, akan memanggil data call siap isi seperti ini. Else, jika textbook 1 kosong atau textbook 2 kosong atau textbook 3 kosong atau textbook 4 kosong, maka ada message box yang menampilkan silakan isi semua field. Else, kalau koneksi dim input as string, masukkan insert to TB pelanggan values textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4. Kemudian ini maksudnya memasukkan ke dalam TB pelanggan dari textbook 1, textbook 2, textbook 3. Kemudian ada message box input data berhasil, kemudian akan memanggil call kondisi awal. Kemudian kita coba menjalankan aplikasinya. Ini loadingnya, kemudian dari loading sukses, oke. Masuk ke form 2 di menu. Terus kemudian kita login. Username password berada di database. Kita masukkan username dan passwordnya, samakan seperti ini. User login, kemudian baru bisa kita akses. Coba dalam pelanggan, masukkan input, masukkan kode pelanggan, contohnya 009, nama pelanggan Nabila, alamatnya Tambun, teleponnya 078. Kemudian kita simpan. Input data berhasil seperti ini. Jika kita ingin delete, masukkan kode pelanggan yang sama seperti ini. Nama pelanggan sama, alamat dan teleponnya kita samakan. Kode pelanggan 9, nama pelanggan, alamat Tambun, nomor telepon 076. Nah, terhapus. Ya, dalam form 3 mungkin seperti itu. Jika kita mau edit, melakukan sama seperti tadi mendelete, cuma nanti itu akan berubah. Kemudian dalam menu form 4, masukkan kode barang, nama barang,
harga barang, jumlah satuan. Input data berhasil. Nah, tadi yang saya masukkan ke dalam input dan sebelum menu itu akan tersimpan ke dalam database. Ini contohnya. Kita tutup. Jika mau delete, masukkan kode barang yang sama. Akan terhapus. Tutup. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada logout di sini. Kemudian ada pemberitahuan apakah Anda ingin keluar. Yes. Ya, mungkin segitu saja tugas akhir presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.